bahwa ini bukan hanya menggoyahkan institusi kepolisian, ini bisa sampai ke penegakan hukum dan taruhannya juga negara. Kita sebagai kuasa korban kan ada soal penganiayaan, ya kan? Karena ada luka-luka yang bukan hanya luka tembak. Ya, tapi ada juga berdasarkan bukti yang kita miliki, ini TKP-nya bukan hanya di lokasi di rumahnya rumah dinas Kadipropam. Ada soal lain, Bung Johnson, soal senjata ini. Ya, sebelum kita beranjak ke kasusnya. Iya, tentu soal senjata ini menjadi penting karena hubungannya yang diumumkan secara resmi oleh institusi ini kan tembak menembak. Ya. Ya kan? Ya. Jadi penting itu menjadi concern kita, ya kan? Oke. Nah, tembak menembak itu kasusnya gitu. Ya. Padahal kalau kita lihat dan yang kami temukan adalah ini bukan hanya tembak menembak kalau dilihat dari bukti-bukti yang kami miliki. Ya, terutama dari segi luka. Atau tepatnya bukan hanya peluru yang bersarang gitu ya. Ada luka-luka yang kita nggak ngerti juga. korban. Anda yakin ada, ini saya agak aneh juga. Kenapa kan ditanya keyakinan ke pengacara. Anda yakin ada tembak menembak? Nah, itu dia, itu kan pertanyaan-pertanyaan besar. Kan? Nah, apalagi kalau itu pertanyaan hukum. Makanya Refli, saya juga nggak mau ikut berpolemik dan berspekulasi. Kan dari awal kita bilang kalau mau ini tidak berspekulasi, ya pro justisia. Oke. Iya kan? Karena itu makanya. Jadi untuk orang awam itu pro justisia itu ya diproses hukumnya. Tapi kan sudah diproses hukum perselingkuhannya. Nah, itu justru jadi masalah. Proses hukumnya belum selesai, udah diumumkan begitu. Dan akhirnya sekarang menimbulkan masalah. Dan yang lebih mengkhawatirkan kita, dan itu concern kita terus-menerus adalah bahwa ini bukan hanya menggoyahkan institusi kepolisian, ini bisa sampai ke penegakan hukum dan taruhannya juga negara. Karena itu makanya setelah kami terima surat kuasa, langsung kami bikin laporan itu tanggal 18. Ya, tentu setelah kami masuk bikin laporan dan bersyukur kemarin langsung direspon dan kita melakukan pemeriksaan pendahuluan begitu ya. Tapi kan sebelumnya jadi berpolemik ya karena Kadiphumas. Yang dilaporkan itu pembunuhan berencana. Nah, yang kami laporkan adalah pembunuhan berencana, pembunuhan, penganiayaan 340, 338, kemudian penganiayaan berat 351 ayat 3, yang menyebabkan Junto 55 ya, karena bukan, menurut kami nggak sendiri, dan 56 ada perbantuan dan lain sebagainya gitu loh. Jadi secara serius. Tapi dari awal yang kami laporkan sebenarnya ada 3, Refli, karena ada handphone yang hilang. Penghilangan barang. Jadi ada yang kami siapkan juga ada 362, 372. Selain ada soal peretasan. Begitu ya. Jadi pembunuhan berencana, pencurian, dan peretasan. Cuman kan prosedur kan kita nggak bisa bikin laporan begitu aja. Makanya kan harus dicek, diperiksa ya oleh teman-teman yang menerima itu. Dan dari apa yang kami miliki, bukti-bukti yang kami miliki ini, untuk sementara yang diterima adalah soal pembunuhan berencana dan penganiayaan berat begitu ya. Nah, nanti yang akan menyusul adalah soal peretasan dan lain, karena banyak sekali yang teknis-teknis yang menyangkut soal handphone dan lain sebagainya. Kalau peretasan itu kan pelanggaran HAM juga kan, unlawful interception itu. Bung, kemarin kan gelar perkara ya. Kita nggak tahu persis itu gelar perkara itu untuk perkara apa,
Lalu hasilnya apa? Nah, itu sebenarnya gelar perkara atas laporan kita yang tanggal 18. Oke. Untuk menindaklanjuti laporan kita yang telah diterima, Oke. maka Itemnya ditindaklanjuti. perencanaan pembunuhan berencana ya? Pembunuhan berencana dan penganiayaan berat. Oke. Untuk pasal 55 yang tadi itu, Iya, Refli, iya. ya kan? Nah, di situ udah mulai makin dalam. Selain kita menyerahkan bukti-bukti terdiri dari dokumen, Iya. ya kan, foto-foto, kemudian juga rekaman-rekaman itu, kita juga mengajukan saksi-saksi. Akan tetapi karena ini perkembangannya polemiknya begitu kencang, ya, maka kami minta, karena ini kan berpolemik, ya kan, maka kami juga meminta dan mengajukan secara resmi sejak kemarin itu adalah otopsi ulang, kemudian visum et repertum, kemudian prarekonstruksi ini, ya, supaya jelas. Selain juga karena kita lihat ini mulai banyak permainan-permainan, ini supaya dibersihkan ini orang-orang yang kelihatannya menjadi penghambat untuk mulusnya kita membuka kasus obstruction ini. of justice. Iya, obstruction of justice. Dan kebetulan ini direspon baik oleh Polri, oleh Kapolri terutama. Maka mulai ada penonaktifkan mulai dari Kadipropam, ya, Bintang 2, kemudian Karopaminal 1, kemudian Kapolres. Tapi itu semua mengandung kunci untuk membuka kasus ini, terutama yang menyangkut soal prosedur, misalnya mengenai bagaimana sih penanganan awal TKP, kan ini aneh, ya kan? Karena berdasarkan laporan kami, kalau dilihat dari luka-lukanya, saya juga bawa ini, tapi saya tidak tunjukkan kecuali Refli berkeinginan begitu ya. Nah, nanti kita rekam saja, nggak perlu diinikan. Karena saya korban itu juga saya tidak saya expose gambarnya, kan kasihan kan. Betul. Kita cuma ceritakan saja. Tapi kalau ada orang buktinya mana ya, datang ke sini aja nih buktinya kan begitu. Nah, kita ngajuin surat-surat yang dikeluarkan oleh institusi kepolisian. Ya kan? Selain juga foto-foto yang diambil oleh keluarga secara langsung dan rekamannya gitu. Serta saksi-saksi. Nah, dari foto-foto dan bukti yang ada, kita lihat kok ini lukanya bukan cuma luka tembak, ya kan? Ada luka-luka lain yang menurut saya fatal. Misalnya rahang pindah dari sini, keluar dari ininya kan tidak mungkin itu soal tembak. Memang ada bekas bolong-bolong peluru tembakan, gitu. Tapi ada luka-luka yang menurut saya bukan tembakan, tapi luka sayatan, ya kan? Kemudian begini lukanya ya, bukan begini ya? Iya, misalnya di kaki, ya kan? Kemudian di leher di sini, ini kupingnya ini, selain ini luka yang terbuka itu kan bukan luka. Jadi kalau foto yang tersebar di publik itu ada hidung dijahit. Kemudian hidung juga. Iya, di kantung mata ini ada luka. Di bawah kantung mata satu. Kemudian bibir. Ada di bibir. Dan yang agak fatal jari. Wah, jari lebih fatal lagi. Itu jari kayaknya putus ya, atau itu putus atau sudah disambung kembali itu gimana? Kalau waktu diambil itu dia harus ditopang, Refli. Jadi ini patah patah dan ini memang ada yang putus begitu ya. Kalau lihat gambarnya kok ini kayak ada sambung karena dia pendek banget jadinya. Iya, dan menurut saya kukunya dicabut. Jadi ini ada penyiksaan, Refli. Dugaannya begitu ya kira-kira. Iya dong, kalau lukanya kayak begitu itu kan bukan luka tembak seperti yang dijelaskan oleh Karopenmas itu lagi pegang senjata tangan dua gitu, kena sininya terus kena lagi. Jadi sekarang saya tanya lagi. Iya. Dari kuasa hukum itu masih memegang asumsi tembak menembak atau ada skenario lain yang berusaha direkonstruksi oleh kuasa hukum? Iya, makanya penasihat hukum. Makanya secara resmi kita sebagai kuasa korban kan ada soal penganiayaan, ya kan? Karena ada luka-luka yang bukan hanya luka tembak. Ya. Tapi ada juga berdasarkan bukti yang kita miliki, ini TKP-nya bukan hanya di lokasi di rumahnya rumah dinas Kadipropam. Kenapa? Begini, Refli. Ya. Di surat permohonan visum et repertum ini yang dikeluarkan oleh polisi dan ditandatangani oleh Polres, oleh Kapolres, ya. Di situ dikatakan ditemukan mayat pukul 15 dalam keadaan tergeletak di lokasi itu. 15? Pukul 17 ya. Pukul 17 ya. Jadi ini patokannya pukul 17 ditemukan. Ini resmi, ya kan?
Nah, kemudian kita temukan juga ya fakta bahwa komunikasi antara orang tuanya, kakak adiknya ya dengan yang bersangkutan dengan si korban ini terakhir pukul 10.58. Nah, saya mulai rinci kalau kemarin-kemarin kan pukul 10, pukul 10. Yes. Sekarang bukti yang kita miliki 10.58 dan itu resmi pro justisia ada di BAP. Artinya 10.58 itu Brigadir J yang kirim. Iya. Ya, Oke. dan terakhir komunikasinya dia katakan bahwa dia mau mengantarkan bapak sama ibu, maksudnya Kadipropan dan istrinya berangkat dari Magelang mau ke Jakarta, maksudnya ke Jakarta ke rumah. Jalan darat. Lewat darat, naik Oke. mobil. Naik mobil. Oke. Ya kan, naik mobil. Nah, itu terakhir komunikasinya 10.58. Nah, kalau dari Magelang ke rumah itu 7 sampai 8 jam, berarti kan kalau ditemukan mayatnya pukul 17 mungkin sebelum sampai Jakarta, kalau memang benar skenario ini ya sudah terjadi itu penganiayaan itu atau penembakan itu. Jadi yang diumumkan ini kita pertanyakan. Jadi TKP ini sekarang menjadi tanda tanya besar. Tapi kalau kita mau berspekulasi berdasarkan 10.58 dan pukul 17, kalau makin pendek ininya, karena kan dari situ 7 sampai 8 jam, makin pendek, kemungkinan besar itu berada di sekitar lebih dekat lagi dari TKP. Yang di Pancoran. Iya, kan itu. Ini semua harus diungkap, Refli. Ini harus semua diungkap, karena itu kami mempertaruhkan ini pro justisia. Ayo. Jangan spekulasi. Saya tahu juga datang ke sini juga Refli bukan orangnya yang mau berspekulasi. Dia minimal pakai argumentasi akademik kan begitu. Kalau saya kan harus pakai argumentasi profesi saya. Iya kan? Jangan sembarang nuduh-nuduh aja kan. Nuduh-nuduh gitu. Bahkan kalau misalnya ada wakil dari kepolisian mau protes, ya saya undang juga. Hak jawab dia ya kan. Hak jawab dia. Jadi saya memberikan kesempatan begitu saja gitu. Ya.